Assalamualaikum Sobat Football United. Seperti biasa ada konferensi pers sebelum pertandingan. Kali ini Manchester United akan menjamu Leicester ya di lanjutan kompetisi FA. Jadi Manchester United ini menurut gue akan menjalani partai yang unik karena di kubu Leicester pelatih ya dari Leicester, head coach ini adalah legenda Manchester United, Ruud van Nistelrooy. Sekaligus juga Ruud van Nistelrooy ini kan menjadi interim ya sebelum Ruben Amorim datang ke Manchester United. Dan menurut gue di babak seper-16 besar, seper-16 final menghadapi Leicester ini merupakan partai yang penting tentu saja, karena Manchester United memiliki peluang ya untuk bisa berjalan lebih jauh di kompetisi ini dengan harapan ya mempertahankan gelar trofi FA yang diraih musim lalu, walaupun tentu saja ini bukan hal yang mudah. Oke, di konferensi pers kali ini gue akan mengambil sumber dari Manchester Evening News. Ruben Amorim memberikan update terkait dengan Lisandro Martinez dan juga Luke Shaw. Situasi yang sulit untuk Lisandro Martinez, dia akan tidak bisa masuk ke tim ya untuk beberapa waktu ke depan. Kita tidak tahu berapa lama cederanya, tapi ini akan mengambil waktu. Luke Shaw memiliki masalah kecil ya di area yang berbeda dari cedera yang sebelumnya. Jadi kita akan mencoba untuk berhati-hati dengan Luke Shaw. Apakah Patrick Dorgu dan juga Eden Heaven ini akan tersedia di skuad hari Jumat? Kita harus melihat ya, kalian harus menunggu sampai besok, tapi mereka siap untuk bermain. Dan ada dua solusi di situasi saat ini. Ruben Amorim juga memberikan pendapat terkait dengan bursa transfer Januari. Apa yang saya rasakan adalah klub ini mengambil waktu. Kita tahu bagaimana urgensinya momentum kali ini ya dalam tim. Dan semuanya di sini tidak ingin membuat kesalahan yang sama seperti di periode sebelumnya. Di musim panas nanti kita akan lihat. Tapi seperti yang saya katakan, kita ini saat ini sangat hati-hati dengan transfer karena kita melakukan kesalahan-kesalahan di periode sebelumnya ya, terutama terkait dengan pengeluaran ya, budget, angka-angka yang dilakukan oleh Manchester United. Dan bagaimana Manchester United ini kan juga dengan situasi PSR saat ini sudah aman, tapi tidak aman-aman banget. Artinya mereka pun juga harus memperhitungkan setiap langkah yang diambil di bursa transfer, termasuk juga ketika mereka harus mengeluarkan dana untuk mendatangkan pemain baru. Dari angkanya, lalu pemain yang tersedia saat ini siapa-siapa saja, ini harus diperhitungkan. Jadi ada hal positif sih menurut gue ya dari beberapa hal mungkin yang dianggap atau tidak memberikan rasa puas bagi fans di bursa transfer musim dingin kemarin, terutama untuk lini depan ya, di mana Manchester United tidak mendatangkan satu pemain pun. Tapi di sisi lain adalah bagaimana tidak ada yang namanya panic buying. Jadi tidak mendatangkan pemain di periode-periode akhir karena beberapa targetnya ini tidak berhasil untuk didatangkan. Di musim dingin kemarin, transfer musim dingin Manchester United, gua nantikan ya setelah Matistel yang akhirnya ke Tottenham Hotspur ya di periode-periode akhir menjelang penutupan, mereka akan melakukan apa? Pemain tentu saja ada saja yang tersedia, tapi apa langkah yang dilakukan oleh Manchester United? Ternyata menurut gue seperti yang dikatakan oleh Ruben Amorim ya, mereka tampil atau mereka bertindak dengan hati-hati atau bahkan sangat hati-hati. Mereka tidak mengikuti arus ya, artinya oke, mendatangkan pemain siapapun yang penting datang. Tidak seperti itu. Mereka nampaknya lebih segmen mereka lebih sudah mereka atur betul. Mungkin bahkan mereka sudah mengatur pemain-pemain siapa saja yang diincar untuk didatangkan di musim panas nanti ya, sehingga ketika target yang mereka ingin datangkan di musim dingin ini lepas ya, mereka tidak dalam tanda kutip bergerak secara liar gitu ya. Jadi nampaknya mereka memiliki perhitungan masing-masing. Tapi kita lihat ya apakah seperti apa gitu pergerakan di bursa transfer musim panas nanti, karena menurut gue dengan apa yang terjadi di musim dingin ini yang katanya ada kaitannya nanti dengan musim panas ya, gue juga ingin tahu ya akan seperti apa nih situasi di musim panas nanti. Apakah di posisi liga ini bisa lebih buruk lagi?
Ruben Amorim mengatakan tidak. Saya pikir ini adalah momentum yang sangat sulit untuk bisa mengembalikan segalanya hanya di beberapa pertandingan. Saya pikir ini akan seperti itu. Ini sangat sulit sampai dengan akhir musim. Kita mengambil resiko yang Anda katakan ya. Kita menginginkan hal yang berbeda di tim. Profil-profil di area-area tersebut adalah keputusan saya untuk melakukannya. Kita mengambil beberapa resiko, tapi ini adalah cara bagaimana kita ingin melangkah. Kita ingin memenangkan beberapa pertandingan, kita memiliki waktu latihan karena saya selalu komplain terkait dengan waktu latihan ya. Kita ingin mengembangkan para pemain dan saya ingin tipe tertentu untuk pemain dengan profil yang berbeda dan kita berubah di cara yang tepat. Apakah Anda ini bisa bersikap di bawah tekanan? Ya, ini sangat jelas dan juga sangat menantang. Saya tahu ketika saya memilih profesi ini yang Anda memiliki resiko terkait dengan hasil, dan saya tahu ketika saya datang di sini, saya melihat jadwal, saya melihat tim, dan juga keputusan saya merubah segalanya di tengah musim dengan pemain-pemain baru yang datang atau tanpa pemain-pemain baru yang datang. Ini adalah sebuah hal yang membahayakan bagi seorang pelatih, tapi saya memiliki ide yang jelas dari apa yang saya ingin lakukan dan saya mengambil resiko ini karena pada akhirnya ya Anda ingin membayar segalanya, tapi ini tidak naif. Saya mengatakan, sering sekali saya katakan, ini adalah olahraga tentang hasil dan saat ini kita berada di posisi yang sulit. Semuanya berbicara terkait dengan proses dari Ruben Amorim. Dia membawa sesuatu yang berbeda, dia butuh waktu, dia datang di tengah musim, tidak ada pemain yang datang ya, mungkin dengan jumlah yang sesuai dengan yang diinginkan, profil yang diinginkan, kualitas yang diinginkan, mungkin juga seperti itu. Tapi di sisi lain juga bagaimana perjalanan Manchester United musim ini sangat mengecewakan. Apapun keadaannya, jadi semacam kayak ada dua sisi begitu. Oke, di sisi lain sisi proses dan lain-lain yang harus dilalui, termasuk juga ada kesabaran dan lain-lain untuk Ruben Amorim, waktu, support. Tapi di sisi lain juga ini adalah Manchester United. Kita berbicara terkait dengan salah satu klub dengan sejarah terbesar. Ya sejarah ya sekali lagi karena saat ini keadaannya tidak bagus. Tapi paling tidak Manchester United ini bukan klub kecil ya. Faktanya seperti itu. Di mana hasil itu sangat penting. Di musim lalu contohnya. Di musim yang bisa dikatakan ya musim yang jelek ya. Musim yang babak belur juga. Tapi pada akhirnya Manchester United bisa mendapatkan satu trofi. Hal yang penting menurut gue bagi klub ini. Karena klub manapun sejarah itu ditoreh dengan trofi. Menurut gue seperti itu, sesimpel itu. Tanpa trofi, maka klub tersebut tidak ada ukiran sejarahnya. Ada banyak klub seperti itu. Gue tidak ingin menyebutkan apa saja klub mana saja, tapi yang jelas menurut gue seperti itu. Dan saat ini ya hasil itu sangat tidak memuaskan ya bagi Manchester United. Ada kemungkinan tidak ada trofi musim ini. Dan kalaupun itu yang terjadi, maka ini akan menjadi semacam kayak hal yang akan diakumulasikan. Apa? Musim depan. Dengan segala hal yang terjadi, harapan dari fans, perhatian dari media untuk musim depan ini akan betul-betul sangat menantang sih bagi Ruben Amorim. Dan untuk musim ini menurut gue pada akhirnya mungkin akan ada pemakluman, katakanlah seperti itu, dengan apapun keadaannya. Walaupun ya ada banyak juga sih, terutama mungkin yang bukan fans Manchester United yang melihat bahwa ya ini situasi kok lebih buruk dari periode sebelumnya, bahkan periode-periode yang lain-lain juga ya. Tapi ya kita lihat akan seperti apa Manchester United utamanya musim depan sih. Terkait dengan Marcus Rashford ya. Di musim panas seperti yang kita katakan sebelumnya ya, kita ini berjuang di pekerjaan kita sampai dengan musim panas. Saya fokus di pertandingan-pertandingan ini. Saat ini Marcus Rashford ada di Birmingham dengan Unai Emery, jadi Anda bisa menanyakan pertanyaan tersebut ke pelatih yang lain. Kita hanya fokus ke pemain kita saja.
Terkait dengan mencetak gol, kita harus menemukan pemain yang bermain di posisi yang berbeda. Anda bisa melihat ya cara kita bermain, dan ini akan mengambil waktu, membutuhkan waktu, dan tidak akan mengatasi semua masalah. Kita memiliki banyak tembakan di dalam kotak penalti, dan juga Amat misalnya bisa mencetak banyak gol, Bruno bisa mencetak banyak gol, dan bahkan Kobbie Mainoo juga bisa mencetak gol di posisi tersebut di atas lapangan. Jadi kita harus berkembang sebagai sebuah tim ya, dan kita memiliki waktu yang sedikit. Ayo kita lihat ya di akhir musim. Ya, masalah mencetak gol ini masih menjadi situasi yang harus dipecahkan, dicari solusinya, apakah dengan merubah posisi, apakah dengan melatih secara individu dan lain-lain. Kalau ini tidak bisa dicari solusinya, ya Manchester United akan menurut gua ya akan mengalami situasi yang bisa jadi lebih buruk dari saat ini, karena tanpa mencetak gol tidak akan ada kemenangan. Poinnya di situ. Dan untuk memperbaiki posisi, menambah poin dan lain-lain itu dengan mendapatkan kemenangan. Dan tanpa mencetak gol ya, gua ulangi lagi, ini tidak akan ada kemenangan sih. Kurang lebih seperti itu. Tapi terkait dengan pertandingan menghadapi Leicester, di atas kertas dengan keadaan Leicester misalnya ya Manchester United punya peluang. Tapi kalau melihat itu dilihat dari situasi Leicester. Tapi kalau melihat dari situasi Manchester United, peluang tersebut nampaknya tidak lebar-lebar banget. Kenapa? Segala sesuatu bisa saja terjadi. Menurut gua, kalau Manchester United, ya ini kesannya kayak klise apa yang akan gua katakan, tapi nampaknya faktanya seperti itu. Kalau Manchester United bisa mencetak gol, ya mereka bisa lolos. Kalau mereka tidak mencetak gol, ya sulit, karena mungkin akan Leicester yang akan mencetak gol, atau pertandingan akan berjalan ke adu penalti, di mana ketika adu penalti itu segalanya 50-50 lagi. Sehingga menurut gua secara dengan amatiran, fokus utama dari pertandingan nanti bagi Manchester United adalah bagaimana caranya bisa mencetak gol. Siapa yang mencetak gol ya itu merupakan bagian dari rencana itu sih. Apakah Bruno, apakah Garnacho, apakah siapapun itu sih menurut gue. Dan ini juga menjadi tolak ukur ya dengan apa yang terjadi di menghadapi Crystal Palace. Bagaimana gue melihat pertandingan nanti menghadapi Leicester adalah ya bagaimana Ruben Amorim mempersiapkan tim ini, siapa-siapa yang ditampilkan, dan pada akhirnya bisa tidak mencetak gol di pertandingan nanti menghadapi Leicester City. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga semuanya sehat-sehat, selalu sehat-sehat sekeluarga. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.